Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisul arda wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastawdi'uka adyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafik wa amanik wa iyadik min kulli syaitan marid jabarin anid jibagin di hasad min syarri kulli syarrin ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati wa salam wa hadithna bi dawal istiqamah wa inna min mujibatin adam innaka sami'ud du'a wa sallallahu bi jalalika wa jamalika ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzuqna kamal mutabat lahu zahiran wa batinan fi afiyah salama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, summa ila ruhi sahibil muallif al-imam al-hafidh an-Nawawi. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani bijahin nabi wa ali. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita nerusin pembahasan hadis yang kemarin, hadis yang 2 minggu yang lalu, yaitu masih dalam pembahasan hadis yang kedua dari kitab Arba'in An-Nawawi yang menerangkan di situ tentang hakikat dari Islam, hakikat dari iman, dan juga apa sih itu ihsan. Nah kemarin Islam dan juga iman sudah dijelaskan. Nah sekarang kita kepada tentang al-ihsan. Summa qala fa akhbirni anil ihsan. Kemudian malaikat Jibril yang datang di hadapan Nabi Muhammad SAW, yang beliau malaikat Jibril ini lagi posisinya lagi nyamar, ingin mengajarkan para sahabat-sahabat Nabi. Kepada malaikat Jibril, fa akhbirni anil ihsan, maka kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Apa ihsan? Ihsan itu ialah al-ikhlas, ikhlas, atau juga bisa juga diartikan dengan itqanul amal, kesempurnaan kerja, itu al-ihsan atau keikhlasan. Qala
Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawab, ihsan itu ialah anta budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah Ta'ala, menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ingat, seakan-akan engkau melihatnya. Jadi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan melihatnya. Bukan melihat, tapi seakan-akan seolah-olah seperti melihatnya. Kita ibadah di Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seakan-akan di depan kita. Maka mungkin nggak dalam beribadah tersebut kita punya hati berbelok ke kanan ke kiri? Songong namanya kalau begitu. Kita nyembah Allah, tapi hati kita nggak ikhlas gitu maksudnya. Berbelok ke kanan ke kiri, ibadah pengen kedudukan, ibadah pengen apa? Dibilang orang ahli ibadah, ibadah pengen dibilang macam-macam deh. Tapi kalau orang yang ihsan, dia mengamalkan maghamul ihsan, maka dia nggak bakalan berani dia punya hati itu berbelok ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas, karena dia seolah-olah itu Allah berada di mana? Di depan dia ketika dia beribadah. Allahu Akbar. Makanya kan apa sih artinya Allahu Akbar? Nanti sholat berapa tahun nih? Berapa tahun nanti sholat? Hah? Dulu STM pada sholat nggak subuh? Kagak ya? Kodok tuh wajib biar ntar masuk surga sama Nabi Muhammad SAW. Dulu kalau SMP sering bangun siang kan, bangun jam 7. Nah, subuh di kodok. Nah, apa arti Allahu Akbar? Allahu Akbar ini artinya Allah Maha Besar. Berarti selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kecil. Jadi ente gak usah takut lagi sama setan. Ente gak usah takut lagi dengan kemiskinan. Ente gak usah takut lagi sama apa? Sama kabar-kabar yang gak jelas. Ntar katanya Jakarta bakalan tenggelam 2000 berapa? 2000 berapa tadi anaknya? 2025 2050 Jakarta mau tenggelam. Ya orang kalau nggak ada iman gelisah, takut. Kita nggak usah takut, mau ngapain kabar-kabar gitu jangan dengerin. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika kita Allahu Akbar itu udah Allah Maha Besar. Selain daripada Allah itu kecil. Kalau kita udah tahu selain dari Allah kecil, kita ini jangan bersandar kepada selain Allah. Paham nggak? Karena manusia ini mempunyai batasan-batasan yang dia itu nggak bisa menembusnya. Itu manusia. Jadi manusia ini nggak punya manusia ini mempunyai batasan-batasan yang dia itu nggak bisa melewatinya. Emang udah kodrat manusia kayak gitu. Sebagai contoh, Al-Imam Ahmad bin Hambal, beliau itu punya murid ratusan ribu. Tapi ketika Imam Ahmad bin Hambal dicambuk 60 kali oleh khalifah habis sholat Jumat, satu pun muridnya nggak ada yang bisa nolong. Satu pun muridnya nggak ada yang bisa bantu. Ya memang kenapa bisa begitu? Ya memang karena manusia itu mempunyai batasan-batasan yang dia itu nggak bisa untuk untuk menempuh batasan tersebut. Ya itulah manusia begitu. Makanya kalau kita sudah tahu manusia itu mempunyai batasan-batasan, ya kita bersandar sama siapa? Ya sama Allah. Kita kalau bersandar sama manusia, kita merasa punya dekengan manusia, itu manusia lemah. Jadi manusia itu punya batasan-batasan yang mereka itu memang nggak bisa menembusnya. Yang bisa cuma siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ahmad bin Hambal sampai dimasukin penjara, itu muridnya ratusan ribu, nggak ada yang bisa bantu satupun.
nggak ada yang bisa. Nah ini biasa nih, mati deh. Kalau lagi ditawali juga mati. Habis kali. Kenapa dia mati? Kenapa dia mati? Senggol. Sebentar lo. Iklan dulu ya. Baiklah. Jadi sampai mana tuh? Hah? Sampai mana tadi? Ini paham nggak ini pada ini? Hah? Jadi manusia itu mempunyai batasan-batasan yang mereka itu nggak bisa menerobos batasan tersebut. Ini manusia kodrat itu begitu. Tadi cerita Imam Ahmad bin Hanbal, banyak cerita lain. Banyak cerita yang lain, itu contoh kecil aja, contoh yang gampang aja. Dari sini kita tahu bahwasanya manusia itu mempunyai batasan-batasan yang kita nggak bisa dia melewatinya. Makanya kita jangan bersandar kepada manusia. Jangan kita merasa aman punya dekengan orang hebat. Jangan. Manusia punya batasan-batasan. Ada batasan-batasan manusia, mereka nggak bisa menempuh. Emang itulah manusia begitu. Makanya kita udah tahu nih, kita harus bersandar kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus lebih kuatkan, kita harus lebih tekankan, kita harus bersandar itu kepada siapa? Kepada Allah. Kita dekatin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah kepada Allah, kita jalankan perintahnya, kita jauhi larangannya. Hanya semuanya udah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Nah ketika ente sholat Allahu Akbar, nah semuanya itu kan kecil. Jadi yang besar itu, yang maha agung, yang maha hebat, yang maha segala, yang maha luar biasa cuma Allah. Nah kalau kita magomnya magom ihsan, kita nggak bakalan tuh berani hati ke kanan ke kiri. Ya karena seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan dibayangin, nggak boleh juga. Ya Allah kayak siapa ya? Nah, jangan, nggak boleh tuh. Jangan kayak orang-orang toko sebelah, ya kan? Orang toko sebelah Allah dibayang-bayangin, ya nggak mampu lah. Bukannya nggak bisa, otaknya nggak nyampe. Allah duduk, dibilang ke Allah kayak manusia duduk di atas kursi. Itu mah Anda yang duduk. Nggak bisa, nggak boleh. Nanti ujung-ujungnya takutnya apa? Menuju kepada kekafiran, karena menyamakan Allah dengan makhluk. Makanya ada satu kaidah kata Sayyidina Abu Bakar, kullu ma khatara bi balik wallahu khilafu dzalik. Semua yang terlintas di hatimu, maka yakinilah Allah itu nggak seperti itu. Jadi kalau terlintas Allah ini kayak gini kali ya, bukan. Allah ini kayak begitu kali ya, bukan. Kenapa? Karena semua yang di hati kita itu pasti yang udah pernah kita lihat. Betul nggak? Ente bisa nggak menghayal sesuatu di hati ente yang belum pernah ente lihat? Ya nggak bisa. Jadi yang bisa ada di pikiran kita tuh yang pasti yang pernah apa? Yang pernah kita lihat. Ente ngayal nasi kebuli kayaknya enak tuh, Maulid kemarin nasi kebuli itu. Ya Allah, udah mau ngambil, diambil lagi mesti anu. Kebayang sampai sholat. Jadi begitu, pokoknya setiap ada lintasan di hati yang kira-kira ini kayak bukan itu bukan, karena wallahu khilafu dzalik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti itu. Itu kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Udah pokoknya Allahu Akbar aja. Kita sholat berapa tahun kan udah Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Yang lain kecil udah. Yang lain mah udah minta sama Allah, dekatkan hati kita kepada Allah, maka kita nanti bakalan mendapatkan kekuatan dari Allah. Itu
Itu Imam Ghazali, beliau bercerita dalam kitabnya itu, Imam Ghazali. Jadi ada satu ahli ibadah, ada orang satu ahli ibadah, rahib. Rahib itu apa? Pendeta, maksudnya orang yang bertapa. Ini rahib, dia khalwat bersemedi di satu tempat di lembah gunung lah pokoknya. Gak ada orang-orang yang boleh ketemu dia. Kemudian ada musafir lewat. Musafir lewat ngomong sama ini rahib, wahai rahib, ente ngapain di sini ibadah? Tuh, di kampung sebelah ada orang-orang lagi nyembah pohon. Tahu nyembah pohon? Pohon disembah, pada ngasih sajen, ngasih apa tuh, telur, kembang. Emang setan doyan telur sama kembang? Kopi pahit lagi, kopinya kapal api lagi kan? Rokoknya jinggo. Tuh, rokoknya kalau kadang bukan jinggo, apa namanya tuh? Rokok suara. Yang rasa buah. Ntar ada lagi rasa sayuran. Nah, akhirnya kata si siapa namanya? Kata si Rohib, iya benar ada. Iya udah. Ya Rohib, anak kesini ibadah pahalanya buat anak doang. Tapi kalau anak keluar bisa nahi munkar, pahalanya double. Dapat pahala dan juga dapat dakwah juga. Akhirnya dia keluar bawa kampak. Dia nyampe pengen dia tebang tuh pohon karena banyak orang yang apa? Yang nyembah, dihadang sama iblis hadang. Kata iblis, "Ente mau ngapain Rohib? Saya mau tebang nih pohon." Apa urusan ente? Kalau memang ini pohon mau ditebang, Allah nggak ridho, pasti nanti Allah bakalan nyuruh seorang nabi. Allah bakalan nyuruh seorang rasul, nggak bakalan nyuruh ente. Ente kan bukan nabi, bukan rasul. Kata siapa? Iblis. Pinter nggak iblis? Pinter sih iblis. Enggak, ini nggak boleh, kata si Rohib ini yang ahli ibadah, ini nggak boleh, ini kemusyrikan. Dihadang, akhirnya mereka berbuat berdua. Si iblis di smackdown lah pokoknya gitu, dipelintir sampai nyerah, ampun, dipelintir pokoknya dah sampai lumer tuh badannya sama tuh ahli ibadah. Akhirnya kalah si iblis. Ditebanglah tuh pohon, pakai kampaknya, tebang sekali, dua kali, akhirnya bisa udah dah, anak mau ngasih perdamaian aja sama ente. Gini aja, Rohib, ente kan punya duit. Nah mulai nih kena dunia nih, udah mulai emak-emak dikit nih. Ente kan punya fulus. Gimana kalau ente setiap hari di bawah bantalan ente ada duit? Tapi ente nggak usah nih nebang pohon ini. Wah mulai tuh luntur hatinya tuh. Duit nih soalnya nih bahaya, daun, iya kan, obat merah. Akhirnya kata si Rohib, iya juga ya kata dia. Nanti juga bakalan apa? Ini ada yang nebang juga. Nggak jadi, dia baru nebang sekali dia pulang tuh. Si Rohib ini ke rumah. Terus kata si Rohib, nanti ente bohong nggak? Kagak. Ngapain sih anak bohong? Kata iblis, kalau anak bohong kan dekat nih rumahannya, di seberang gunung doang. Anak bohong sama ente tebang lagi di pohon. Kata si iblis, oh ya udah. Dia pulang ke rumah. Setiap hari itu di bawah bantal ada duit. Wah ada duit nih benar nih. Sehari, 2 hari, 4 hari nggak ada duit lagi. Dibangun, wah sialan iblis katanya nih. Dibohongin si iblis. Dia datang tuh, bawa apa? Bawa kampak. Pas dia mau kampak dihadang sama iblis. Lu ngapain ente kesini kata iblis? Saya mau nebang ini pohon. Kamu bohong, katanya mau ngasih duit setiap hari. Enggak bisa. Akhirnya bergulat lagi. Ketika bergulat yang kedua kalinya, si Rohib kalah. Tenaganya hilang, udah habis. Heran kok kemarin dia menang, sekarang dia kalah. Akhirnya nanya sama si Rohib, nanya sama iblis, ya iblis, kemarin saya gampang banget ngalahin ente. Bahasa begitu. Cuma dicolek doang ente langsung lumer. Jadi sekarang kok saya yang kalah. Wahai Rohib, kemarin ente ngelawan anak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang
Ente melawan anak karena siapa? Karena duit, makanya ente gampang dikalahkan. Nah di sini ceritanya apa kesimpulannya? Kalau orang yang bersandar kepada Allah bakalan diberi kekuatan. Jangankan manusia, iblis saja nyerah kalau dia bersandar kepada Allah. Tapi kalau dia bersandar bukan kepada Allah, maka apa? Sangat mudah sekali iblis untuk membanting dia. Itu Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kemudian kata Nabi, kalau engkau tidak bisa seakan-akan melihatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Jadi kalau engkau nggak bisa seakan-akan dalam beribadah itu engkau melihat Allah, maka ketahuilah engkau tetap harus ikhlas dalam beribadah, harus khusyuk, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneropongmu. Senantiasa tuh kita dikeker sama Allah. Senantiasa kita itu apa? Dilihat sama Allah. Jadi kalau kita nggak bisa seakan melihat Allah, maka Allah itu lihat kita. Nah begitu kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kayak gini, maka insya Allah kita ibadahnya bisa sedikit demi sedikit jadi khusyuk, jadi khudu. Makanya sholatnya itu nanti ada efeknya. Tadi itu dari Allahu Akbar atau udah Allah Maha Besar, udah. Yang lain lemah. Kemudian dia ibadah seakan-akan melihat Allah. Kemudian kalau dia nggak bisa, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala melihat dia. Ya kayak ente kerja deh. Ente kerja ada CCTV. Bos ente nggak ada. Bos ente lagi di rumah, belum bangun. Ya kan? Dia anak buahnya udah capek-capek gitu. Tapi ada CCTV. Dipantau terus ente di rumahnya. Kira-kira kerjanya mau main-main deh. Emang main-main lah. Ini kalau main-main misalnya gaji dipotong ntar deh. Dipecat bisa. Nah begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah selalu meneropong kita, selalu memantau kita. Waqad dzakara ulama anna lil abdi fi ibadatihi salah satu maqamat. Jadi seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling bawah ialah tingkatan yang dia beribadah disempurnakan dengan syarat dan rukunnya. Maka dengan begitu jatuhlah kewajiban bagi dia. Nah kita ibadah, syarat dan syurut dan arkannya kita kerjain semuanya. Makanya harus belajar tuh. Kalau kita belum ngerti sholat, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, ketika kita ibadah disempurnakan rukun dan syaratnya, maka itu ialah sudah gugur kewajiban bagi kita. Sukutut tolak, maka kewajiban gugur bagi kita. Itu maghrib lisan juga, tapi yang paling rendah. Nah yang nomor 2, yang tadi tuh yang dijelaskan di hadis, dia syaratnya bagus, rukunnya bagus, dibarengi dengan apa? Dengan dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Dan yang paling tinggi ialah maghrib mukasyafah. Syaratnya bagus, rukunnya bagus, yang nomor 1 tuh, dan dia terlena atau tenggelam dalam apa? Dalam musyahadah. Dia seakan-akan tuh melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maghribul ihsan yang paling tinggi. Nah kalau ada orang ibadah syaratnya bagus, rukunnya bagus, maka dia mengamalkan maghrib ihsan juga, tapi maghrib ihsan yang paling rendah. Dan dengan itu dia lakukan, maka gugurlah kewajiban dia. Makanya nggak mungkin orang itu bisa jadi wali besar kalau syarat dan arkanus sholahnya itu dia nggak lakukan. Jadi ya nggak mungkin orang itu mau jadi orang hebat harus dari bawah dulu gitu. Harus dia pelajarin syurutnya, syurutus sholahnya, arkanus sholahnya dia pelajarkan. Syurutus sholah ada berapa? Ada 8. Yang di Sabinah tuh rukun sholat ada berapa? Ada 17. Nah terus dia jalanin dulu.
Baru nanti setapak baru dia menjadi orang besar, jadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa kalau ibadahnya cuma ada ibadahnya asal-asalan, nggak bisa, nggak bakalan naik derajatnya di situ. Itu maqamul ihsan. Makanya maqamul ihsan itu luar biasa. Adi anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi tadi yang paling nomor 2 itu dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Ada seorang murid, seorang diceritakan di dalam kitab ini Jawahirul Lu'iyah. Jadi ada seorang murid, dia sangat dicintai banget sama gurunya. Satu murid ini guru punya murid banyak, tapi ada satu murid yang paling dicintai banget sama gurunya. Akhirnya murid yang lain ngiri, guru, kalau bahasa kita gitu, kenapa sih dia mulu, katanya yang dipanggil dia mulu yang diiniin. Oh begitu kata gurunya. Iya. Sekarang begini, semua murid dikumpulin, satu-satu dikasih burung atau burung emprit dah, dikasih burung satu-satu. Nih, ini burung lu potong di tempat yang nggak ada orang. Oh siap, gampang kata dia. Ada yang motong di loteng, ada yang motong di bawah sumur. Kan kata gurunya jangan orang lihat. Ada yang motong di kamar, ada yang motong kamar mandi. Sejam kemudian datang, guru, saya udah motong ini burung saya. Kata si siapa namanya? Kata di mana? Di kamar mandi. Ada yang motong juga di mana? Di loteng. Ada yang motong di bawah sumur. Oh ya benar. Akhirnya satu murid tadi nih yang paling lebih gurunya udah ketawain sama teman-temannya. Tuh lihat tuh, disuruh sama guru motong burung, dia nggak nurut. Akhirnya ditanya, kamu kenapa? Wahai guru, gimana saya mau motong burung ini, sedangkan saya ini selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh kata guru itu, lihat murid yang ini, kalau kamu pandanganmu selalu fokus, yang kau fokuskan itu apa? Dengan pandangan manusia. Tapi kalau dia di saat yang beda, pandangan dia tuh hanya terfokus hanya pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia ini lebih aku sayangin, lebih aku cintai. Karena apa? Ya dia selalu merasa diawasin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau bahasa ininya maqamul muraqabah. Dia selalu merasa diawasin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lanjut ke hadis qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian berkata lagi tuh malaikat Jibril yang nyamar jadi seorang laki-laki. Fa akhbirni 'anis sa'ah, maka kabarkanlah kepada aku tentang as-sa'ah, kiamat. Apa jawabnya Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tentang pertanyaan tersebut itu tidak lebih tahu daripada si penanya. Maksudnya kita ini sama-sama nggak tahu. Engkau yang nanya dan aku yang engkau yang bertanya dan aku yang menjawab, sama-sama kita nggak tahu, kata Nabi Muhammad. Tetapi kata ulama, apakah Rasulullah tidak tahu datangnya hari kiamat kapan? Tahu nggak Rasulullah? Tahu Rasulullah. Rasul tahu kiamat itu kapan datangnya, karena semua kejadian-kejadian yang al-mughayyabah, kejadian-kejadian yang gaib itu Nabi Muhammad sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu sudah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya, kiamat begini nanti. Tapi ada yang Rasulullah itu disuruh untuk sebarkan, ada juga yang Rasulullah itu disuruh untuk diam. Jadi Nabi Muhammad tahu semua, pokoknya sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kata Rasulullah, saya nggak tahu. Begitu jawabannya, bahasa simpelnya. Qala fa akhbirni an amaratiha, maka kabarkanlah kepada aku tentang tanda-tandanya aja. Tanda-tanda mau hari kiamat apa aja? Yang pertama, anta lidal amatu rabbataha atau rabbaha, yaitu seorang budak perempuan
melahirkan ibunya. Ini dalam penjelasannya, seorang seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Nah, itu maksudnya banyak nanti orang-orang itu udah kejadian yang mana mereka kawin dengan budaknya sendiri. Jadi budak itu kan halal untuk disetubuhi. Nah, budak disetubuhi ketika punya anak, kan bapaknya merdeka tuh, maka anaknya nanti jadi merdeka, ibunya masih budak, namanya umul walad. Kalau bahasa fikihnya umul walad. Kapan ibunya merdeka? Nanti kalau bapaknya udah meninggal, suaminya udah meninggal, baru tuh otomatis ibunya merdeka. Jadi seakan-akan dia itu apa? Seorang budak perempuan melahirkan tuh tuannya, namanya umul walad. Ada juga dalam penafsiran lain, kalau di kitab Al-Wafi itu ada juga penafsiran lain, banyak anak-anak yang songong sama orang tuanya. Jadi seakan-akan tuh orang tuanya kayak apa? Kayak pembantu, kayak budaknya. Sekarang banyak gak? Banyak banget. Ya maaf. Lu emak kita, bapak kita kan udah capek ngurusin kita dulu, betul nggak? Wah, capeknya bukan kebayang dah. Akhirnya ini si anak ini udah punya anak, dititipin aja ke neneknya. Ya memang kalau nenek, kakek, siapa sih yang nggak senang sama cucu, betul nggak? Senang sama cucu datang ininya kok senang kan? Tapi kita jadinya perasaan juga. Jangan kita kerja atau kita apapun kita serahkan tuh anak kita sama siapa? Sama yang kesian. Ini orang tua kita udah capek dulu ngurusin kita mati-matian. Dia udah masa tuanya pengen istirahat, ngurusin lagi anak kita. Nah, nanti termasuk orang apa? Anak yang durhaka sama orang tuanya tuh. Ukukul walideh, durhaka sama orang tuanya. Jangan. Nah, usahakan gimana caranya biar orang tua kita itu nggak capek ngurusin anak kita lagi. Gimana caranya? Kita atur lah gimana? Kita bagi waktu gimana caranya? Biar kita nggak termasuk apa? Termasuk orang yang durhaka sama orang tua. Wa antaral hufatal urata. Tanda yang kedua, engkau bakalan melihat al-hufah, orang yang menelanjang kaki, al-urata, orang yang bertelanjang badan, maksudnya pakai baju yang murahan, al-alata, yang miskin, hidup dari orang lain, ri'asyai, yang mengembala domba, yatatawaluna fil bunyan, mereka saling bangga-bangga dalam urusan bangunan. Udah kejadian belum sekarang? Udah. Di mana? Ke Mesir, di Arab tuh. Arab dulu waktu minyaknya belum keluar masih pada kere-kere itu, yang orang Baduinya. Karena minyaknya udah kebuka, lihat bangunannya. Wah, tinggi banget. Ya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ngomong bukan dari hawa nafsu, dari wahyunya Allah. Berbangga-bangga tuh dalam urusan bangunan. Dulunya orang yang biasa, dulunya orang yang nggak punya, inilah maksudnya nggak ada kesempatan dia untuk punya duit banyak gitu maksudnya. Tapi ya Allah buka sendiri rezekinya gitu. Nah, itu tanda hari kiamat. Jadi orang yang dulunya susah, tiba-tiba Allah balik kehidupannya jadi apa? Jadi orang yang kaya raya, dan mereka kadang nggak ada ilmu gitu. Ya tatawaluna fil bunyan. Ada banyak duit, mereka saling berlomba-lomba bikin bangunan paling tinggi. Tuh lihat, istana saya lebih tinggi dari kamu. Tuh lihat, istana saya lebih banyak. Ini saling bangga-bangga. Tuh lihat, istana saya lebih bagus. Jadi mereka saling berlomba-lomba dalam urusan bangunan. Itu tandanya dikit lagi hari kiamat. Berarti lagi kiamat nih. Itu udah siap dong. Tuh tadi yang pertama udah ada, yang kedua udah ada, ya kan? Tanda-tandanya tuh. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata,
kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ini orang setelah bertanya tentang kiamat, Rasulullah menjawab nggak tahu. Kemudian Nabi Muhammad ngasih jawaban tanda-tandanya. Yang pertama, banyak seorang budak melahirkan tuannya. Kemudian yang kedua, banyak orang yang dulunya susah, akhirnya Allah buka rezekinya. Kemudian dia berbangga-bangga dalam urusan bangunan yang tinggi-tinggian. Nah, kemudian semantala kok, kemudian ya orang pergi. Falabistu malian, maka aku bingung, kata Sayyidina Umar. Bingung maksudnya siapa ini yang datang, kata Sayyidina Umar. Semakala kemudian Nabi SAW bersabda, ya Umar, wahai Umar, hatta dari manisail, apakah engkau tahu siapa yang bertanya? Qultu, maka aku menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya itu lebih tahu, kata Sayyidina Umar. Fa innahu Jibril, maka sesungguhnya yang datang itu adalah Jibril, malaikat Jibril. Atakum, dia datang kepada kalian. Yu'allimukum dinakum, dia mengajarkan tentang urusan agama kalian. Itu yang datang itu malaikat Jibril. Cuman dia lagi nyamar, seolah-olah seperti orang mau bertanya, padahal dia tuh lagi ngajarin engkau semua ini para sahabat tentang agama itu apa sih? Apa itu agama? Ya agama itu 3 ini porosnya, pondasinya 3 ini. Kalau kita bertanya agama Islam itu apa? Ya 3 ini. Tadi rukun Islam, rukun iman, sama yang terakhir ihsan. Itu agama Islam, itu isinya. Rawahu Muslimun. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.